Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus wonten ngarsanipun Rais Suriah saha Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Karangklesem, ingkang kawula mulyakaken pengurus takmir Masjid Al-Falah Karangklesem, ingkang kawula mulyakaken bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ingkang kawula mulyakaken kangmas Ansor Banser Fatayat Ibnu IPBNU Ranting Karangklesem Purwokerto Selatan, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kula saha panjenengan sedaya wonten ing sonten punika tasih dipun paringi nikmat dening Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kula saha panjenengan sedaya wonten ing sonten punika saged melaksanakan punapa ingkang dados kewajiban kula panjenengan sedaya inggih punika thalabul ilmi. Mugi-mugi hadir kawula panjenengan sedaya wonten ing Masjid Al-Falah Karangklesem punika angsal ridho, angsal manfaat, angsal maslahah baik fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat salam mugi katur kunjuk jumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada sore hari ini sembari menunggu waktu maghrib kita belajar tentang panduan merawat jenazah. Ketika ada mayit, maka ada ada 3 langkah penanganan yang harus dilakukan oleh orang muslim yang masih hidup. Ketika ada orang meninggal, ya, orang muslim yang masih hidup wajib melakukan 3 penanganan ini. Yang pertama ketika sakaratul maut atau menjelang ajal. Ini kok bengung ya? Ketika seseorang dalam sakaratul maut itu harus didampingi oleh orang Islam. Alasannya apa? Alasannya biar orang yang mau meninggal itu harapannya kalimat terakhir yang dihembuskan itu kalimat la ilaha illallah. Mengapa demikian? Ya, karena orang yang sedang mendampingi orang yang sedang sakaratul maut itu dianjurkan untuk mentalkin orang yang sakaratul maut dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah itu. Hal itu dijumpai dalam sebuah hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim atau Imam Bukhari, mangqala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal, barang siapa yang akhir kalimat sebelum ia meninggal itu lafaz la ilaha illallah, maka orang itu masuk surga. Wa in zana wa in syaraka. Ini. Oleh karena itu penting sekali ada pendampingan dari orang Islam ketika ada orang yang sakaratul maut. Nah, setelah ruh dicabut, ini juga perlu didampingi. Mengapa? Karena orang yang dicabut nyawanya, katanya, saya belum pernah sih, ini saya nggak berani. Katanya itu sakit itu matanya melolok begini, kayak dijabut begitu. Nah ini
Kalau mata orang yang meninggal itu dalam keadaan kejang, tidak diremke atau sendi-sendinya itu dia tegang begitu. Ini kalau lama kelamaan jadi kaku, akhirnya tidak bisa diluruskan. Itu. Yang nomor 3 tentu kalau sudah ada orang meninggal lalu harus dirawat. Nah ini 3 langkah penanganan mayit, yaitu ketika sakaratul maut menjelang ajal, saat ruh dicabut, setelah itu merawat mayit. Selanjutnya sakaratul maut. Ketika orang sakit telah mendekati ajal, maka bagi orang yang merawatnya segera mengambil 3 langkah 4M. Yang pertama menghadapkan arah kiblat. Yang nomor 2 menuntunnya membaca kalimat la ilaha illallah. Yang nomor 3 membacakan surat Yasin dengan keras dan surat Ar-Ra'du dengan suara yang lirih. Orang-orang yang memang ketika sakaratul mautnya itu lama itu dibacakan surat Ar-Ra'du. Beberapa memang manjur, tapi saya ada yang manjur, ada yang tidak saya. Beberapa kali pakai Ar-Ra'du iya, tapi beberapa yang lain tidak manjur. Orangnya malah hidup kembali. Yang nomor 4 memberi minum. Inilah 4 langkah 4M yang dilakukan ketika mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Selanjutnya setelah ruh dicabut, langkah yang diperlukan adalah 10M. Pertama, memejamkan kedua mata. Yang ketiga, mengikat dagunya ke atas kepala. Yang ketiga, melemaskan seluruh persendian. Yang keempat, melepaskan pakaiannya, kemudian menutup tubuhnya dengan kain yang tipis. Yang nomor 5, meletakkan jasadnya pada tempat yang agak tinggi, semisal di atas dipan. Yang nomor 6, menghadapkannya ke arah kiblat. Yang nomor 7, meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perutnya. Yang nomor 8, membakar dan menaburkan wewangian di sekitar tempatnya. Yang nomor 9, mengumumkan berita kematiannya. Nomor 10, membebaskan segala tanggungan hutang atau lainnya. Inilah 10M yang harus dilakukan ketika nyawa seseorang dicabut. 10 hal ini. Dan ini butuh penjelasan, penjelasan yang rinci. Tapi garis besarnya 10M ini. Selanjutnya yaitu tazhizul mayit atau merawat mayit. Tazhizul mayit artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal. Dengan demikian, apabila ada orang Islam yang meninggal selain mati syahid atau bayi prematur, secara fardu kifayah, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 4M. 1. Memandikan. 2. Mengkafani. 3. Mensolati. 4. Menguburkan. Inilah kewajiban orang muslim jika ada orang Islam lainnya meninggal. Nah, yang nomor 1 memandikan mayit. Syarat-syarat orang yang memandikan: 1. harus sejenis atau punya ikatan mahram atau suami istri. Jika tidak menemukan syarat, maka mayit cukup ditayamumi dan orang yang menayamumi harus beralas tangan. Ini yang menayamumi langkah terakhir. Nggih, mangke ampun, wah ora ana wonge. Artinya begini, kalau yang mati laki-laki, sebaiknya yang memandikan itu kaum laki-laki. Kalau yang mati itu perempuan, yang memandikan sebaiknya kaum perempuan. Mengapa harus begitu? Dalam rangka menjaga kehormatan, menjaga aibnya si mayit. Itu. Yang nomor 2, mahram. Anak laki-laki maupun perempuan boleh kalau anak. Apalagi istri, ya, istri atau suami. Ini. Ya, 1 harus sejenis, 2 ada mahram, 3 itu suami atau istri. Yang lainnya bagaimana? Ya enggak wajib sebetulnya. Itu, yang lainnya dahulukan itu. Nah ini apes-apesnya kalau tidak ada 3 orang ini ditayamumi. Ini memang pendapat yang ekstrim. Di sini enggak mungkin. Wong ditayamumi tok ora didusi, enggak mungkin. Itu.
Nah, kalau konteks daerah kita seperti ini Bapak Ibu, memang pentingnya itu kalau sebaiknya tiap masjid atau musola punya tim untuk mengafani, untuk merawat jenazah, baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin dari segi lembaga kayak Nahdlatul Ulama, ranting NU ranting punya tim divisi tentang memandikan mayit ini laki-laki maupun perempuan. Begitu. Harapannya ketika warga sekitar musola atau masjid meninggal itu sudah cukup ditangani. Itu. Nah, Pak Mudin itu sebetulnya tinggal ngawal sebetulnya. Penak kalau seperti itu. Nah, kalau masjid atau musola tidak ada timnya, ya mestinya Pak Mudin yang harus turun tangan. Itu biasanya gitu. Tapi kalau kita sebagai warga NU, ini masalah keagamaan mestinya harus tanggap. Sebaiknya ranting itu punya tim, begitu. Apalagi tim yang sudah diberi pelatihan dan itu baik teori maupun praktek dan sudah diterjunkan langsung, dikaji ulang terus. Nah ini, ditingkatkan SDM-nya, begitu malah bagus ini. Bisa jadi pilot project gitu. Kalau lembaga atau lembaga keagamaan ini seperti NU nggak ada, ya masjid ini silakan buat tim divisi begitu. Takmirnya itu buat divisi ini urusan orang meninggal, mulai dari memandikan sampai yang lainnya, perempuan maupun laki-laki. Itu. Yang nomor 2, orang yang mandikan dan orang yang membantunya hendaknya orang yang dapat dipercaya, amanah serta mempunyai keahlian. Ini pentingnya yang nomor 2 ini Bapak Ibu. Ini dikhawatirkan kalau ada seseorang memandikan mayit ini dibocorkan rahasianya. Apalagi yang mati perempuan cantik perawan, saya ngumbah Kang Awal. Aduh, bahaya ini. Nah, sementara Kang Awal tidak punya hubungan suami, tidak punya hubungan mahram, nggak boleh ini, gitu. Gantian yang mati orangnya cakep, rame. Gantian yang mati sudah mbah-mbah, sudah nini, nggak ada yang memandikan. Naudzubillah min dzalik. Nah ini makanya perlu divisi. Kalau yang meninggal laki-laki, yang memandikan laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan, yang memandikan perempuan. Lalu tempat memandikan, ini tempat memandikan satu harus sepi dan tertutup, serta tidak ada orang yang masuk selain orang yang bertugas memandikan. Ini sebaiknya begitu. Karena apa? Kalau tidak bertugas itu malah ngeriwui gitu nggih. Ngeriwui, berisiki juga. Yang nomor 2, ditaburi wewangian seperti dengan membakar dupa dan lain sebagainya. Ini maksudnya ini enggak hanya dupa saja. Kalau memang ya mungkin dibakar ke apa itu bukhur gitu. Ini konteksnya kalau mayatnya itu ada apa? Ada anggota badan yang membusuk, yang menyengat begitu. Kalau tidak ya enggak apa-apa, enggak harus pakai wewangian gitu. Ya, ini konteksnya begitu. Biar orang yang memandikan ini tidak terlalu apa ya? Tidak ya kuat untuk menahan atau sabar menahan bau dari sang mayit itu. Pernah Bapak Ibu, tetangga kami itu profesinya mengambil burung di hutan. Nah, suatu saat itu gak pulang-pulang itu selama 3 hari. Akhirnya keluarga resah. Ketika dicari, ditanya-tanya, dirunut, ketemu posisinya sudah meninggal 3 hari, jatuh dari pohon. Nah ini jatuh dari pohon ini kan sudah mulai membusuk. Namanya jatuh dari ketinggian manusia ini sudah mulai membusuk. Akhirnya waktu itu sampai bilang begini Pak, ada kiai yang bilang ini kalau dimandikan itu merotoli anggota tubuhnya. Akhirnya cukup ditayamumi gitu. Nah ini kalau ada mayit yang sudah merotoli begitu, kalau dimandikan bahaya. Ya cukup ditayamumi begitu sebagai ganti untuk memandikan. Tapi ya naudzubillah ya, semoga kita tidak seperti itu. Yang selanjutnya tata cara memandikan. Ini
Batas minimal memandikan mayit adalah dengan menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayit, kemudian mengguyurkan air secara merata pada seluruh tubuhnya. Termasuk anggota wajib dibasuh adalah sesuatu yang tampak dari kemaluan janda ketika duduk dan bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum dihitan, serta bibir kemaluan wanita yang kelihatan tatkala jongkok. Itu batasannya untuk mencuci. Kemudian cara memandikan mayit yang lebih sempurna sebagai berikut. Mayit dibawa ke tempat pemandian dan tubuhnya ditutup dengan kain tipis. Jangan sampai ketika memandikan mayit, mayitnya tidak ditutup sama sekali. Ini dalam rangka untuk menjaga marwah atau menjaga aibnya si mayit. Yang nomor 2, mayit dibawa ke tempat mayit diletakkan di tempat yang agak lebih tinggi seperti dipan atau dipangku oleh 3 atau 4 orang, sementara kaki orang yang memangku diganjal dengan semisal batu, dengan posisinya orang yang berada di tengah agak merenggang. Berarti ini fungsinya biar nanti bagian kepala itu agak tinggi ketimbang bagian kaki. Ini panjenengan sudah sering melakukan. Yang nomor 3, punggung mayit disandarkan pada lutut orang yang memangku dan pundaknya disanggah dengan tangan kanan dan meletakkan ibu jari pada tengkuk mayit. Bahasa Jawanya jitok, untuk menyangga kepala agar tidak miring. Jadi kalau memandikan ya begini posisinya mayit. Nah ini disanggah, lah ini sambil ini dipegang ininya. Begini pegangnya. Ya. Ngoten niku ibu-ibu niku ngoten niku. Perut mayit diurut menggunakan tangan kiri orang yang memangku secara pelan-pelan dan berulang-ulang agar kotoran yang ada dalam perut dapat keluar. Setelah itu mayit disiram dengan air yang banyak. Berarti perutnya diurut menggunakan tangan kiri. Ini ada doa-doanya sebetulnya. Dari atas ke bawah. Yang nomor 5, mayit ditidurkan dengan posisi terlentang, kemudian dimiringkan ke kiri, kemudian ke kanan untuk dibersihkan kedua alat kelaminnya serta daerah sekitarnya dengan tangan kiri yang dibungkus dengan kain atau sarung tangan. Ini perhatian Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, kalau memandikan mayit untuk membersihkan kubul atau dubur harus pakai kaos atau sarung tangan, ya, sarung tangan yang plastik itu. Apalagi yang kemarin waktu pandemi ini sangat membahayakan. Tapi sebaiknya ini, apapun kalau orang meninggal membersihkannya pakai sarung tangan itu. Yang dikhawatirkan begini, jika mayit itu mempunyai penyakit yang menular melalui kotorannya, ini harapannya tidak menular pada orang yang memandikan. Maka ada kesunahannya, orang yang habis memandikan mayit itu disunahkan untuk mandi. Itu fungsinya di samping untuk membersihkan diri, juga biar dirinya itu seger, gitu. Dirinya seger, orang yang memandikan itu seger. Karena orang yang sudah mati itu bahasa apa ya, medisnya atau bahasa anunya itu menyedot energinya orang yang masih hidup, sehingga orang yang hidup itu lemes. Maka kalau ada orang mati, yang meninggal banyak yang lemes, apalagi anaknya ya, lemes kan. Nah, ini mandi itu membugarkan orang yang habis memandikan. Maka sunnah orang yang habis memandikan mandi itu ya biar seger. Lalu nomor 4 perut mayit, nomor 5 mayit ditidurkan sampun, okay? Terus dan saat membersihkannya atau menggosok-gosok aurat seperti anggota di antara pusar atau lutut bagi laki-laki juga harus menggunakan penghalang seperti sarung tangan atau kain. Karena aurat itu haram dilihat dan haram disentuh secara langsung tanpa penghalang. Setelah itu segera disiram dengan air yang banyak. Ini nanti butuh praktek ini. Kalau ini praktek nggak cukup, sudah jam 5 ini. Ya nanti suatu saat, kita teorinya hari ini Bapak Ibu. Biar harapannya ini nanti kapan-kapan bisa berkelanjutan, kita kaji lebih konkret lagi. Ini teori dulu sebagai pengenalan, nanti besok kita praktek betul dan diperbanyak dengan niki kesaksian panjenengan di lapangan. Nomor 6 mengambil kain lain yang dibasahi untuk membersihkan gigi dan lubang hidung
dengan jari telunjuk tangan kiri serta membersihkan kotoran yang ada pada kuku, telinga dan mata. Yang nomor 7, memwudukan mayit persis seperti wudunya orang yang hidup, baik dan syaratnya dengan niat nawaitul wudu'a al masnuna lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Inilah niatnya mewudukan mayit. Nawaitul wudu'a al masnuna lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Inilah ya cara doa niatnya mewudukan mayit. Sekali lagi, nawaitul wudu'a al masnuna lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Dan diusahakan mulut mayit tidak terbuka agar air tidak masuk ke dalam. Kemudian mengguyur kepala mayit serta jenggot dengan air yang dicampur daun bidara atau sampo. Nah, daun bidara hari ini nggak ada, ya diganti. Apa alternatifnya apa di sini? Sabun, sampo nggih. Lalu masih mboten nggih? Yang mriki memakai minyak duyung. Sudah enggak nggih? Duyung nggih, duyung. Nggih. Sebaiknya jangan duyung lah, ambune kayak piye, saya seger-seger lah. Minyaknya yang seger-seger ngoten. Nggih, napa jenenge? Kados alfu zahra apa bima 1000 bunga lah, seger. Duyung itu medeni kayak nggih, kayak dukun. Yang nomor 8, menyisir rambut dan jenggot dengan pelan-pelan. Nah, ketika menyisir mayit itu pelan-pelan. Apabila ada rambut rontok, maka sunnah diletakkan di kain kafan dan dikubur bersama mayit. Kalau ada rambut yang rontok itu, ikut dimasukkan. Terus yang nomor 9, mengguyur air yang telah dicampur dengan daun bidara atau sabun ke anggota badan mayit sebelah kanan, mulai leher sampai kaki, serta menggosok-gosok tubuh mayit dengan pelan-pelan. Kemudian dilanjut bagian tubuh sebelah kiri. Yang nomor 10, mayit dimiringkan ke kiri, lalu mengguyurkan air pada bagian belakang sebelah kanan, mulai tengkuk sampai ujung kaki. Selanjutnya dimiringkan ke kanan, kemudian mengguyurkan air pada bagian sebelah kiri mayit, mulai tengkuk sampai ujung kaki. Kemudian nomor 11, mengguyur seluruh tubuh mayit mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni, dalam hal ini air yang mutlak, yang suci menyucikan, tidak bercampur dengan daun bidara atau sabun. Ini yang terakhir, sebanyak 2 kali. Basuhan ini untuk membilas sisa-sisa daun bidara atau daun sabun. Yang nomor 12, mengguyur seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur kapur barus yang tidak sampai merubah kemutlakan air sebanyak 3 kali dengan niat nawaitul ghusla an hadal mayyiti atau an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla an hadal mayyiti, kalau perempuan an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Moga sareng-sareng nawaitul ghusla an hadal mayyiti atau hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Inilah niatnya memandikan mayit. Kalau laki-laki hadal mayyiti, kalau perempuan hadhil mayyitati. Catatan, jika terdapat najis yang sulit dihilangkan, semisal najis di bawah kuncup atau kulub, orang sini kulub, maka setelah dimandikan mayit langsung dimakamkan tanpa disolati terlebih dahulu. Ekstrim ya, ekstrim ini. Gitu. Ada yang mengatakan ini kalau najis yang ada di kulub tidak bisa dibersihkan, setelah dimandikan lalu mayit itu ditayam mumi baru disolatkan. Namun ada yang berpendapat bahwa bagian anggota tubuh mayit yang tidak terbasuh bisa diganti dengan tayamum. Sekarang tata cara mentayamumi mayit. Sampun apa dereng? Pun nate dereng nayamumi mayit. Nggih. 1. Menepukkan kedua telapak tangan pada debu disertai niat sebagai berikut. Nawaitu tayammuma an tahtikul fatin hadal mayyiti. Nawaitu tayammuma an tahtikul fatihah hadal mayyiti. Terus atau bisa dengan niat
nawaitu tayammuma listibahatis sholati, ya, listibahatis sholah an hadal mayyiti. Ini niatnya begitu. Nggih, monggo sareng-sareng nawaitu tayammuma antahtikul fatin hadal mayyiti. Nawaitu tayammuma listibahatis sholah an hadal mayyiti, an hadal mayyiti. Nah, inilah dua niat ketika mentayamumi mayit. Niat ini harus dibisikkan dalam hati dengan istidamah, artinya selalu mendawamkan sampai kedua telapak tangan orang tersebut mengusap wajah si mayit. Jadi ketika mengambil ini sampai ngusap ke wajah mayit itu, niat itu selalu diucapkan, diulang-ulang di dalam hati. Nomor dua, untuk kedua kalinya menepukkan kedua telapak tangan pada debu guna mengusap kedua tangan mayit. Selain tata cara di atas, bisa pula dengan cara tepukan tangan pertama digunakan untuk mengusap mayit, kemudian tepukan pada tangan kiri kedua untuk mengusap tangan kanan mayit. Artinya boleh bagian kiri kanan dulu baru sebelah kiri. Dan pada pukulan tangan kanan kedua digunakan untuk mengusap tangan kiri mayit. Ini tergantung cara yang paling mudah bagi jenengan lah, itu ya. Cara mudah yang paling mudah untuk jenengan. Lalu B, mengkafani mayit. Nah, sebelum mayit selesai dimandikan, hal-hal yang harus segera dipersiapkan adalah satu, kapas yang telah diberi wewangian dan kain kafan yang juga telah diberi wewangian. Untuk kain kafan yang lebih utama jumlahnya adalah sebagai berikut. Satu, untuk mayit laki-laki disiapkan 5 lembar kain kafan bersih warna putih yang terdiri dari 3 kain lebar, baju kurung dan sorban. Nomor 2, untuk mayit perempuan disiapkan 5 lembar kain kafan yang terdiri dari 2 lembar kain lebar, baju kurung, kerudung dan sarung. Ini menurut hazanah keilmuan pondok pesantren itu. Tapi di beberapa daerah ada yang dibuatkan celana dalam. Nah, ada dibuatkan celana dalam itu nggih. Celana dalamnya aja dibayangke karo celana dalamnya wong urip, beda maning gitu ya. Nah, ini. Ada yang mengatakan memang kainnya itu tidak sampai 5. Kalau 1 saja sudah mencukupi, enggak masalah sebetulnya. Gitu. Nah, kalau kainnya itu sumbangan dari RT, sebaiknya jangan terlalu banyak-banyak, kasihan karena gantian, yang lainnya nanti khawatir tidak kebagian. Tapi kalau panjenengan pengen dibungkus dengan baik, rapi dan sebaiknya ya beli kain sendiri. Sayangnya mati nih hurung kober nyicil tuku kain. Luwih mentingke nggo badan daripada gitu ya. Ngono mati. Mestinya aku tak wae dhewe mipil kain nggo priyanti mati. Ngoten. Apa meneh wong sugih kain kafane sumbangan sekang rapatut lah gitu ya, rapatut. Tor ya kaine ya elek. Gitu. Yang nomor 2 ini. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan begini. Sebaiknya kain kafan yang dipakai itu dicuci terlebih dahulu. Lah Pak RT gak mungkin tuku kain dicuci, iku bungkus lagi anyar iku ngono iku. Gitu. Maka kalau panjenengan membeli kain sendiri dicuci itu lebih dijamin kebersihannya. Siapa yang jamin kain itu di toko itu bersih? Iya toh? Itu. Makanya panjenengan membeli sendiri, dicuci sendiri, disimpan. Apalagi wasiat ditulisi kain kafan untuk kematian saya. Lebih baik saya hari raya tidak membeli baju, tapi saya mempersiapkan kain kafan. Keren kayak gitu. Ya monggo. Ini
Makanya yang wajib disantuni itu mestinya orang yang tidak mampu dalam hal ini, yaitu fakir miskin. Pentingnya rukun tetangga di situ. Apalagi orang yang mati dalam keadaan yang dadak begitu, tengah malam begitu, ya toko kain podo tutup kan kalau tidak ada persiapan. Nah ini saya mengapresiasi sekali kepada lembaga Nahdlatul Ulama atau rukun tetangga yang progresif dengan cara menyediakan itu. Berikut dengan galibur, dan syukur galiburnya itu tidak minta upah karena sudah dihonori oleh RT atau RW atau ini masjid kalian gitu. Soalnya orang yang meninggal itu belum tentu orang kaya. Orang meninggal itu pakai biaya. Di sini panjenengan mbok ajeng mati ping telu dikubur ping telu gratis di kuburan sini. Tapi di perkotaan untuk menanam jasad kita sendiri kita harus beli tanahnya. Gak kontrak juga. Kalau nggak kontrak diduduk maning kan. Akhirnya anak putune orang ngerti mbaining di itu. Nah ini kita harus bersyukur di desa seperti ini. Kita mati itu ada nisannya begitu, paidi begitu ya ada, ya, Awaludin ini ada gitu. Tapi kalau di perkotaan nggak beli, kalau nggak diperpanjang, ditutup lagi. Kalau sudah remuk jasadnya mayit, ditumpuk lagi mayit lain. Itulah masa depan ya, rumah masa depan kita yang sesungguhnya ya itu sebetulnya. Tapi kita ini lupa. Nggak pernah mempersiapkan rumah masa depan kita. Omae di apik-apik tapi rumah masa depannya tidak di apik-apik lah ini. Ya. Selanjutnya tata cara mengkafani. 1. Letakkan lembaran-lembaran kain lebar, baju kurung, lalu sorban untuk mayat laki-laki atau sarung, baju kurung dan kerudung untuk mayat perempuan. Ini juga dari berbagai tempat beda-beda Bapak Ibu. Kami di Jawa Timur melihat itu beda dengan di Banyumas. Tapi karena saya orang Banyumas ya, saya harus memahami orang Banyumas itu. Yang nomor 2, letakkan mayit yang setelah selesai dimandikan dan ditaburi wewangian di atas kain kafan dengan posisi terlentang dan posisi tangan disedekapkan. Ini manekinnya mohon maaf ini nggak bisa nggak bisa disedekapkan. Idealnya memang simulasinya ini orang beneran ini, bukan boneka ini. Mas Awal siap ya? Butuh relawan ini, okay? Terus 3, letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota-anggota tubuh yang berlubang. Okay, lubang-lubang itu. Anggota tubuh tersebut meliputi kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga dan mulut. Selain itu juga letakkan pada kening mayit. Di sini. Telapak tangan juga letakkan kapas pada telapak tangan di antara kedua pergelangan tangan di sini. Ya, di bawahnya ini, kedua lutut dan di antara jari-jari tangan dan di antara jari-jari kaki serta anggota tubuh yang terluka. Ya termasuk dubur dan kubul. Lalu kedua pantat mayit diikat dengan kain. Kain kafan dilipat dengan urutan. Pertama melipat kain sisi kiri menuju kanan, kemudian melipatkan kain sisi kanan menuju kiri. Untuk melipatkan lapis kedua dan selanjutnya caranya sama dengan di atas. Langkah ini dilakukan setelah pemakaian baju kurung dan serban dan diusahakan kain pocong kepala lebih panjang. Artinya ininya lebih panjang itu ya, ketimbang yang di kaki. 6. Setelah semua kain kafan telah dilipatkan, kemudian ujung masing-masing kain kafan yang ada di kepala dan kaki disatukan serta ditarik agar rapat. Jadi yang kepala ini cekel cek gitu, yang bawah juga cek gitu, gitu. Biar itu memang kayak jenengan gawe lontong lah gitu lah, buat lontong itu ya gitu. Yeah. Setelah itu mayit diikat pada bagian atas dengan tengah dan kaki dengan ikat sampul tali wangsul nggih
ya tali wangsul. Dan posisi ikatan berada di bagian kiri mayit, di sebelah sini. Karena mayit itu nanti akan menghadap ke kiblat, maka talinya itu berada di atas. Kalau di bawah kok kelalen kangelan panjenengan dimasuk mayit ning jero kuburan dibolak-balik, ya kasihan ini nggih. Itu kasihan. Untuk perempuan ditambah ikatan pada bagian dada. Artinya masalah tali itu kondisional ya. Paling tidak hal-hal yang pokok itu ya bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minimal. Dan anak kecil kan nggak beda lagi kan. Orang dewasa minimal 7. Tapi kok masih dibutuhkan lagi ya monggo. Wong panjangnya juga beda-beda kok. Karena ada orang itu yang kecil, ada orang yang itu besar sekali. Tentu kebutuhan kain orang yang besar sekali ya banyak sekali itu. Tapi nek mayite kayak Mas Nur ini ora pati ngentongke kain niku. Paling-paling ya, karena ya cilik itu ya mungkin tingginya saja gitu. Ya. Itu. Terus ya enteng gitu ya, enteng. Kayaknya be diuncalke kok ngomah mlebu kuburan wis. Enggak gitu. Islam itu sangat menghormati mayit, ya, sangat menghormati mayit. Nah, sekarang menyolati jenazah. Syarat salat jenazah, mayit telah selesai dimandikan dan suci dari najis, baik tubuh, kafan atau tempatnya. Orang yang menyolati mayit telah memenuhi syarat sah melakukan sholat. Artinya orang yang menyolati mayit itu tidak boleh menanggung hadas besar maupun hadas kecil. Juga pakaiannya suci, begitu. Terus nomor 3, jika sholat dilakukan di luar masjid, jarak antara mayit dan orang yang mensolati tidak boleh melebihi 300 dirok atau senada 150 meter. Sama mayitnya di sini. Ada orang yang nyolati saking banyaknya, kiai mriki ninggal gitu ya. Nek nyolati nganti gutul kono itu tidak boleh melebihi 150 meter. Soalnya itu pasti ada hal-hal yang di luar jangkauan syariat kalau lebih dari itu. Sama halnya ketika orang sholat Idul Adha atau Idul Fitri ini, boleh ke belakang sana, yang penting tidak sampai 150 meter dari halamannya ke sana. Bukan dari masjid loh, ya dari halaman masjid ke sananya itu 150 meter. Yang nomor 4, orang yang sholat di belakang jenazah, jika jenazahnya laki-laki, bagi imam atau munfarid, orang yang sholat sendirian sebaiknya berdiri tepat pada bagian kepala. Sedang bila jenazahnya perempuan, maka posisi orang yang mensolati tepat pada pantat si mayit. Jadi begini, kalau yang meninggal laki-laki, imamnya itu atau orang yang sholat sendirian sholatnya urut di bagian kepala. Tapi kalau perempuan itu di bagian pantatnya. Nyolatinya begitu. Entah, saya nggak tahu, pokoknya begitu. Ada yang mengatakan di tengah. Baik laki-laki maupun perempuan itu imam berada di tengah. Tapi ini versi kitab ini itu imam itu berada di kepala. Kalau perempuan di pantat itu. Nomor 5, tidak ada penghalang antara mayit dan orang yang mensolati. Antara mayit dengan orang yang menyolati tidak ada penghalang. Ya, tidak boleh ditutup dengan satir, masalah gitu enggak. Langsung, ini mayitnya sholatnya di sini, gitu langsung. Orang yang sholat berada di dekat mayit jika mayit yang disolati tidak gaib. Ya, kalau gaib kan memang orangnya enggak ada. Ya, kita sholat gaib itu kan. Nah, terus rukun-rukun sholat jenazah 1 niat. Niatnya ini nanti ada. Yang nomor 2, berdiri bagi yang mampu. Takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram imam. Takbirnya 4 kali. Membaca suratul Fatihah, membaca sholawat pada Nabi setelah takbir kedua, mendoakan mayit setelah takbir ketiga, lalu keempat salam, atau ada doa lagi baru salam. Ini. Jadi sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Tidak ada ruku, tidak ada sujudnya. Diingat-ingat Bapak Ibu, nanti jangan dikira nyolati mayit itu kayak sholat biasa gitu, enggak. Enggak. Lalu teknis pelaksanaan mensolati jenazah. Pertama, takbiratul ihram. Takbir pertama besertaan dengan niat untuk mayit laki-laki, usolli ala hadal mayyiti,
arba'a takbiratin ma'muman nggih utawa imaman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Begitu. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin ma'muman lillahi fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Terus kalau niat perempuan usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbiratin ma'muman atau imaman fardhu kifayatin lillahi ta'ala, itulah niat. Lah kalau salatnya gaib usolli ala hadhil mayyitah al-ghaibah, begitu. Ya, contoh biasanya kan takmir masjid memberikan informasi kepada jamaah sebelum sholat Jumat, untuk sholat gaib kepada siapa, itu niatnya begitu. Usolli ala hadal mayyiti al ghaibi, usolli ala hadal mayyitati al ghaibati. Yang nomor 2 membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Yang nomor 3 melakukan takbir kedua. Lalu nomor 4 membaca sholawat pada Nabi. Ini sholawatnya: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu baca sholawatnya yang panjang. Yang pendek cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang nomor 3 melakukan takbir ketiga, kemudian membaca doa. Melakukan takbir ketiga yaitu membaca doa Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ini wa'fu anhu ini selesai, paling pendek nggih. Nek panjenengan pengen memanjangkan itu, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau yang mati laki-laki. Kalau yang mati perempuan, Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, nek panjenengan kepengen memanjangkan doanya tambahi tadi, tambahi yang tadi mana ya? Nah, tambah ini wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wahsilhu bil ma'i. Ini sampai ini. Nek panjenengan kepengen yang panjang. Ngoten. Tapi yang paling cukup Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma filaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, atau Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum kalau yang meninggal banyak. Selanjutnya melakukan takbir yang keempat dan sunnah membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini. Lalu yang nomor 7 membaca salam, yaitu salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dirampungkan. Tidak Assalamualaikum warahmatullahi, tidak, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Ya, ke kanan begitu, ke kiri begitu. Jadi lengkap, bukan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak. Kalau menyolati mayit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu caranya. Lalu kemudian yaitu pemakaman jenazah. Nah ini galibur. Ya, galibur nggih. Napa galibur niku? Nggih. Penjaga gali kubur. Persiapan sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur harus sudah siap. Jangan sampai mayat datang belum siap, yo nunggu se ning kono. Engko mayite ucul piye? Pocongane ucul. Begitu pula semua peralatan pemakaman, papan, batu atau kayu nisan atau batu nisan juga sudah lengkap. Yang nomor 2 liang kubur. Ukuran liang kubur adalah panjang sepanjang jenazah ditambah kira-kira setengah meter. Oke Pak RT, mayite sepira dawane ditambah setengah meter. Itu tujuannya setengah meter nanti separuh-separuh.
separuh-separuh. Kalau setengah meter ini kan berarti 60 cm. Berarti nanti bagian atasnya 30 cm, bagian kakinya 30 cm. Ora sesek nemen gitu nggih. Lah, beda lagi kalau wis diukur wonge wis diukur ditambahi setengah meter kok ora pas wae kuwi memang amale mayit dhewe iku sing ora genah ngoten nggih. Ngono. Wis ditambahi, wis dikei piling ditambahi dawane cempurine kok isih ra cukup bae. Itu ndean jarene wong Jawa kuwi gemien waktu uripe kuwi wonge pelit sering menjilat orang lain. Lah itu salah satunya begitu. Lebarnya kurang lebih 1 meter. Yang lebar nggih. Nek cempuri kan beda nggih. Nah, dalamnya setinggi postur tubuh manusia ditambah kira-kira 60 cm. Setinggi manusia sedengan ditambah 60 cm. Atau ini sak depo begitu. Sak pengadeg sak pengawe. Wong ngadeg ditambah sak pengawe-ngawe lah kowe. Ya, berdiri tapi tangannya ini. Yaitu tadi postur manusia ditambah 60 cm. Karena tangan ini panjangnya itu ya antara 60 sampai 70. Insya Allah sudah. Mengapa harus begitu? Kalau tidak nanti dikhawatirkan ini kalau mayat makam itu tidak dalam, dikhawatirkan bisa ada hewan buas yang ngorai. Lah ini bahaya ini. Bahaya. Selanjutnya catatan penting. Diriwayatkan dari Imam Taqiyuddin As-Subki dari ayahnya dari Abi Abdullah Muhammad Al-Hafidh bahwa Nabi pernah bersabda, barang siapa mengambil tanah kubur pada saat pemakaman seseorang, kemudian ia membacakan surat Al-Qadr pada tanah tersebut sebanyak 7 kali, dan setelahnya diletakkan pada kain kafan atau dimasukkan ke dalam kubur, maka si mayit tidak akan mendapat siksa di dalam kubur. Ini penting. Nah ini penting bagi kita. Kita ini ikut memakamkan kepada mayit, memakamkan orang jenazah. Di sana kita ketunggul berisik, ngobrol, ngerumpi, baik. Lebih baik ambillah pasir, ya, ambillah tanah, bacakan surat Al-Qadr 7 kali. Itu jauh lebih penting. Kita nggak bisa nyangoni apa-apa, nyangoni itu. Ini karena ada fadilahnya ini, ya. Nanti tanah yang dibacakan surat Al-Qadr sebanyak 7 kali, ya, lalu dimasukkan ke dalam kuburan atau kafan si mayit, itu bisa menjauhkan diri mayit pada siksa kubur gitu. Atau membaca bismillah wa ala millati rasulillah, begitu. Ketika orang mau ngubur pertama kali itu bismillah wa ala millati rasulillah. Lalu ini yang sering saya gunakan. Biasanya yang sering saya bacakan itu gelu sama bantalnya. Satu-satu tak bacain Al-Qadr 7 kali itu. Biasanya begitu. Terakhir saya membacakan itu Al-Qadr itu anaknya kawan saya. Anaknya kawan saya itu saya ngambil gelunya tak bacain semua. Adik saya iya. Adik saya begitu. Nah ini yang perlu diingat-ingat bagi kita, karena kita tidak bisa membekali si mayit untuk kehidupannya di alam barzah, hanya cuman itu. Monggo gunakan gelu-gelu atau pasir-pasir itu, bacakan surat Al-Qadr, itu sangat membantu si mayit gitu. Lalu kemudian proses pemberangkatan jenazah. Ini bahasa sini apa? Nguntabke jenazah. Pelepasan jenazah setelah selesai disolati, kemudian keranda jenazah diangkat, diangkat itu atau ditaruh di tempat yang agak tinggi. Setelah itu perwakilan dari keluarga memberikan kata sambutan yang isinya sebagai berikut. 1, yaitu meminta maaf kepada hadirin dan handai tolan. Tentu karena kita ini di dunia kumpul dengan manusia, tentu banyak salahnya. Maka ketika ada salah satu dari diri kita yang sudah meninggal, harus dimohonkan maaf kepada sesamanya. Yang nomor 2, pemberitahuan tentang pengalian urusan hutang piutang kepada ahli waris. Ini penting. Maka harus disampaikan jika si mayit itu punya urusan hutang piutang kepada saudara, pada masyarakat atau stakeholder atau kawannya, ini kalau bisa diikhlaskan, diikhlaskan. Tapi kalau nggak bisa, ya silakan berhubungan dengan si ahli waris, biar mayit yang sudah kedarung meninggal itu, yang sudah meninggal itu sudah tidak ada hubungan dengan manusia.
Yang nomor 3, persaksian baik pada mayit. Ini penting. Suatu saat Rasulullah itu sedang duduk-duduk dengan sahabat. Lalu ada mayit yang sedang lewat, sedang lewat itu. Lalu Kanjeng Nabi itu menyaksikan orang itu orang baik. Akhirnya orang lain sahabat-sahabat yang lain ikut menyaksikan mayit itu orang baik. Ini dasarnya adalah ana inda dzanni abdi. Jika hambaku ini berprasangka buruk kepada kawannya, ya maka aku juga berprasangka buruk. Kalau jika hambaku berprasangka baik pada hambaku yang lain, maka aku juga berprasangka baik kepada hambaku yang lain, begitu. Maka ini penting, kita ini tidak boleh berburuk sangka kepada seseorang. Yang dikhawatirkan itu tiwas kita ini sudah berburuk sangka, ternyata kenyataannya justru kita malah justru yang salah, kan repot kan? Gitu. Ini. Maka persaksian mayit itu penting, menentukan juga. Yang nomor 4, penyampaian sekelumit mauidhah atau mahasinul mayit, ini penting. Ya, kalau yang 3 itu urusannya dengan mayit, kalau yang nomor 4 itu urusannya dengan orang yang hidup. Mengapa orang mati itu pemberangkatannya butuh mauidhah? Kadang-kadang kita ini memang kalau diceramai itu butuh kita ini bisa sadar, bisa kebuka hidayahnya kadang-kadang memang harus seperti itu. Banyak cerita kok. Orang itu hidupnya mbejute ra karu-karuan, tapi karena keluarganya ada yang meninggal itu, dia itu terbuka pikirannya itu menerima hidayah itu. Apalagi setiap manusia pasti meninggal. Yang dikhawatirkan oleh diri kita itu kalau kita meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah sebabnya macam-macam. Ada karena tingkah laku kita, ya, ada karena memang dilalah takdir kita juga begitu gitu. Maka ini menurut Habib Novel itu berdoa dalam posisi meninggal itu penting, Bu. Lah jenengan saumpama Pak RT ini. Pak RT ini sekretaris NU Ranting gitu. Wis genah nek muni sekretaris Pak RT takmir masjid ya apik lah. Tapi saumpama matine kuwe gitu. Matine kuwe ning Baturaden ning ngarepe Gang Sadar. Oke. Ini kan fitnah, padahal ning kono kejeglong gitu loh. Kejeglong iku gitu. Makanya ini kita ini berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mati dalam keadaan yang tidak membawa fitnah. Karena banyak orang meninggal itu setelah itu ada fitnah. Fitnah itu terhadap diri mayit, terhadap keluarganya mayit, apalagi terhadap istrinya mayit yang kebetulan istrinya itu cantik wah, jadi fitnah itu nanti. Makanya doanya itu yang terakhir ketika nyolati mayit, ya, yang terakhir kan pertama kan takbir ketika Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keempat takbir terakhir Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu. Ini karena ada potensi mayit itu setelah meninggal itu membawa fitnah. Justru kalau bisa kita ini meninggalnya itu tidak jadi fitnah, tapi menjadi inspirasi. Bagaimana? Ya patut lah. Nek kang awal ke matine iku bar salat subuh isih madhep ngulon, wong takmir masjid tukang adzan. Beda kae Pak RT, Pak RT pegane ning Baturaden yo. Patut lah nek matine nang kono. Itu kadang-kadang. Itu nggih. Ini hanya contoh gitu loh. Jadi memang posisi meninggal itu di samping husnul khotimah, kita menyiapkan bekal hidup kita juga posisi meninggal. Jangan sampai menyisakan fitnah setelah kita meninggal, baik untuk diri kita maupun keluarga kita. Nek fitnah bahaya ini. Ngoten. Ini proses pemberangkatan. Lalu cara mengantar jenazah. Pada dasarnya mengangkat jenazah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun yang disunahkan adalah meletakkan jenazah di keranda dengan diangkat oleh 4 orang. 2 orang di depan, 2 orang lainnya di belakang. Untuk pengusungnya sebaiknya dilakukan orang laki-laki, lebih-lebih keluarga dekat jenazah. Begitu. Hari ini berganti, tidak didorong, disongkro. Kalau jauh pakai mobil.
Ini enggak pakai dorongan gitu. Ini bid'ah ini. Kalau bisa janganlah, kalau dekat lah, kalau jauh iya. Artinya apa? Artinya dengan cara menggotong ini bagian dari ya kesunahan, tapi itu rasa apa ya? Ya ini loh, guyub rukun dengan tetangga kita. Begitulah. Wong hanya kini kono kok nganggo dorongan itu loh gitu. Kalau memang jauh betul wong itu ya pakai mobil. Makanya ulama-ulama yang hebat-hebat ya, orang-orang kita perlu belajar pada orang-orang yang sudah terbukti ketika wafatnya tidak pakai mobil, tidak pakai dorongan, tapi sudah berjalan sendiri dan cepat ke makamnya. Padahal jaraknya 1,5 kilo, 1 kilo. Itu masya Allah. Kakak saya meninggal itu nggak pakai dorong, diangkat sampai di jalan itu sandal kecer banyak, jaraknya hampir 2 kilo, 1,5 kilo lah, lebih sedikit lah. Dari Mangkuyudan ke Lawean itu jalan kaki di tengah aspal yang panas kayak gitu. Masya Allah cepet itu. Ini kalau orang-orang baik begitu. Begitu juga ketika orang meninggalnya itu baik, maka segerakan untuk dikubur. Karena apa? Mayit itu biar cepet-cepet ketemu dengan Tuhannya gitu. Tapi ini orang yang jelek, orang yang buruk ketika mati itu sebetulnya pinginnya diintinti. Karena apa? Karena dia tahu kalau sudah masuk kuburan dia sudah akan disiksa begitu. Makanya kalau orang yang solih-solihah itu segera dimakamkan gitu. Ya. Pengiring jenazah sebaiknya ada di depan sudah nggih. Mengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendaraan. Ngaten niku. Bagi pengiring disunahkan berjalan agak cepat. Makruh hukumnya berbicara rame dan sunah baca bacaan dzikir ketika mengiring jenazah. Ini Bapak Ibu, ketika mengiring jenazah jangan ngerumpi, jangan sampai ngobrol, justru diwaca la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar subhanallah gitu. Atau kayak gitu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di beberapa daerah pakai thayyibah. Di kampung saya pakainya la ilaha illallah. Di sini subhanallah walhamdulillah begitu ya. Enggak apa-apa sambil berdoa zikir begitu. Yang nomor 7, makruh mengiringi jenazah bagi perempuan. Makruh, bukan sampai haram, makruh. Serta mengiringnya dengan menyalakan semacam api atau dupa. Makruh mengiringi jenazah bagi perempuan serta mengiringnya dengan menyalakan semacam api atau dupa. Ini makruh. Lalu proses pemakaman jenazah. Ini dalam penguburan mayit dikenal 2 jenis liang kubur. Yang pertama liang cempuri, yaitu kuburan yang tengahnya digali seperti menggali sungai. Hal ini diperuntukkan bagi tanah yang lunak. Ini di kampung kami, kampung tanah kelahiran kami itu begitu, di tengah membuat lubang, terus di tengahnya dilubangi lagi. Terus nanti tinggal pleknya begini, mayat dimasukkan di bawah, lalu ditutup di atasnya begini. Kalau di sini kan begini. Nah ini yang menggunakan liang landak. Kalau liang cempuri begini, dan ini lebih kuat karena apa? Tumpangan ketika nguruk mayit itu pasirnya lebih banyak. Kalau begini, ini cuma sedikit ini sebetulnya. Gitu. Kalau liang lahat yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekira cukup untuk mayit. Hal ini diperuntukkan bagi tanah yang keras. Ini contohnya seperti ini. Kalau di batu landak itu ada yang didodos ke sebelah sini, didodos bawahnya. Ada yang cukup kotak, tapi mayatnya ditempel di sini. Tapi ini melihat gestur tanahnya. Nek mriki cocoknya yang nomor 2, pakai liang landak. Kalau di kampung kami itu nomor 1 karena tanahnya tanah merah, gembur, gembur. Dan tanahnya agak terasa manis. Didilat itu terasa manis gitu. Kalau di sini sepet gitu ya, sepet gitu. Setelah liang kubur disiapkan, berikutnya melakukan proses pemakaman dengan urutan sebagai berikut. Setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayit. Untuk Indonesia pada arah selatan kubur. Jadi masukkannya itu dari sebelah sini. Itu. Jangan dari sini, jangan dari sini, jangan dari sini, tapi dari sebelah kaki. Nah, akhirnya kepalanya nenglor.
Itu nggih. Terus kemudian secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda, dimulai dari kepalanya. Kemudian diangkat dengan posisi agak miring dan kepala menghadap ke kiblat. Sebaiknya itu miring. Kalau kangelan yang belum rapopo, tapi nek iso miring. Ya angel ancen. Nggih, apalagi ngiso tiba ucul lho mayite geger iku kok. Muga-muga ampun ngantos nggih. Ini penting sekali nggih, ampun ngantos jenazah diambil dari keranda jatuh karena kepleset sing gawa. Itu kan bahaya banget gitu. Lalu diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur yang telah bersiap-siap untuk menguburnya. Hal ini bisa dilakukan oleh 3 orang. Yang pertama bertugas menerima bagian kepala, orang kedua bagian lambung, dan orang ketiga bagian kaki. Bagi orang yang menyerahkan jenazah disunahkan membaca doa Allahumma iftah abwabas samai li ruhihi wa akrim manzilahu wa wasi' lahu fi qabri. Ini ketika mayit ini dilongke maring wong sing ning ngisor itu loh pertama kali, nggih. Bagi orang yang menyerahkan jenazah disunahkan baca doa ini. Menyerahkan jenazah kepada orang yang di dalam kuburan itu sunahnya baca ini. Allahumma iftah abwabas samai li ruhihi wa akrim manzilahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Ini yang jarang nggih, tapi ini sunnahnya, ngeten nggih, sunnahnya. Dan bagi yang meletakkan disunahkan membaca doa yang di bawah, yang meletakkan di bawah membaca doa bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika meletakkan kan orang 3 begini. Kita letakkan, yang meletakkan sembari ini 3 orang ini bismillah wa ala millati ala Rasulillah. Selanjutnya kemudian jenazah diletakkan pada tempat tersebut dasar makam dengan posisi menghadap miring ke arah utara. Tali-tali terutama yang ada bagian atas segera dilepas agar wajah jenazah terbuka. Setelah itu pipi jenazah ditempelkan pada tanah. Ya begini dibuka ini, tempel kayak gini. Itu. Catatan, pada saat proses pemakaman ini setelah liang kubur ditutup dan sebelum ditimbun tanah, bagi orang-orang yang takziah di sekeliling makam disunahkan untuk mengambil 3 genggam tanah bekas penggalian kubur, kemudian menaburnya ke dalam kubur melalui arah kepala. Pada taburan pertama sunah membaca minha khalaqnakum Allahumma laqinhu inda mas'alati hujjatuhu. Okay. Minha khalaqnakum Allahumma laqinhu inda mas'alati hujjatuhu. Itu taburan pertama. Pada taburan kedua sunah membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil ardo an jambaihi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil ardo an jambaihi. Lalu taburan ketiga ya, kedua ketiga ya, minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum itu. Setelah itu salah satu pengiring membaca adzan dan iqamah di dalam kubur, kemudian ditutup dengan papan. Disunahkan memberi dan memasang 2 nisan, disunahkan menabur bunga, memberi minyak wangi, meletakkan kerikil serta memercikan air di atas makam. Lalu mentalkin mayit ini perlu pelatihan talkin mayit, ini perlu ini. Apalagi ya kadang-kadang pas dilalah kaime lunga ana wong mati. Sing ana ketua takmir masjid ya siap-siap nalkin ngono iku. Gelem ora gelem ya ngono. Ora gelem nalkin pecat sengkang takmir masjid. Dianjurkan orang talkin mayit diambil dari ya ini yang paling penting. Dianjurkan orang yang mentalkin mayit diambilkan dari orang yang ahli beribadah dan ahli ilmu. Itu penting. Karena apa? Mengajarkan ilmu kok. Ya harus berilmu kan mestinya gitu. Orang yang mentalkin duduk lurus dengan kepala mayit, sedangkan bagi pentakziah sebaiknya berdiri. Dalam pembacaan doa talqin itu disunahkan untuk diulang-ulang sebanyak 3 kali. Ini. Setelah proses selesai pentalkinan, pihak keluarga dan para pentakziah sebaiknya tidak bergegas untuk pulang, akan tetapi tinggal sebentar untuk mendoakan mayit agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ya, guru kami ya Mbak Anwar Mansur di Lirboyo itu memberikan ijazah ketika mayat habis dikuburkan, habis ditalkin, keluarganya jangan pulang dulu,
tapi dibacakan surat Al-Waqiah 2 kali. Al-Waqiah 2 kali. Itu fungsinya agar apa? Fungsinya agar selamat dari pertanyaan mungkar dan nangkir. Yang nomor 2 agar terselamat dari siksa kubur. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Kita kalau ada keluarga kita, apalagi orang tua kita, ya, anak-anak kita, ini jangan jangan kesusu kembali, ya. Bacakan ini, bacakan tadi jangan yang debu tanah itu dibacakan Al-Qadr tadi 7 kali. Terus jangan lupa juga bacalah surat Al-Waqiah 2 kali bareng-bareng. Itu. Kalau waqiah tidak, ya minimal tahlil dengan keluarga sebagai rasa ungkapan duka kehilangan keluarga. Nyangoni si mayit. Begitu, agar mayit itu sowan kepada Gusti Allah dalam keadaan gembira. Biasanya yang seneng itu mayit, malah kalau mayitnya itu mayit baik, itu seneng kalau mati. Yang enggak kuat itu yang ditinggal mesti nangis. Beda karo bayi, nek bayi metu iku nangis, sing seneng bapake karo ibune. Gantian anake mati, kowe anake guyu, bapak ibune sing nangis. Begitu, ya. Niki demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan teori merawat jenazah mulai dari sakaratul maut sampai ke liang lahat. Semoga menjadi bekal bagi kita untuk semua, untuk mengabdi, untuk khidmah kepada masyarakat sekitar kita ini. Ya, kita orang Islam ini yang hukumnya wajib untuk merawat si mayit. Jangan sampai kampung kita urusan ngurusi mayit kafiran. Nanti yang salah itu adalah ketua takmir masjid. Gitu. Karena masjid itu urusan agama. Nek RT tarapate urusan agama aja nih. Masjid itu loh, maka saya berharap sekali dan saya siap menemani panjenengan. Kalau masjid ini turunkan tim, kalau bisa banyak divisi. Iki gak bisa tim iki, gak bisa tim iki. Kalau bisa enggak hanya kampung kita. Kita siap diundang 24 jam. Nah, itu Tomar Kotop itu kalau begitu. Ya, ini kan akhirnya kita ini punya kepedulian dalam hal ini. Kalau bukan kita, lalu siapa? Apakah terus ngundang bayar wong begitu? Itu tidak solusi. Tidak merampungkan masalah. Malah justru bisa jadi masalah. Kalau yang mati tidak punya apa-apa, bayangkan, begitu kan? Begitu juga masjid juga siap-siap kain kafan. Bila mana RT siapa tahu kehabisan, ini masjid ono, begitu kan? Itu karena masjid ini menjadi pengayom seluruh warga yang ada di sekitarnya. Jangan sampai masjid ini justru menjadi musuh warganya. Jadikan masjid ini sebagai pengayom warga, siapapun orangnya, kan begitu kan? Ayo, siapapun yang masuk ke masjid, ora peduli abang, ora peduli hijau, ora peduli kuning, saudara kita, begitu kan? Gitu, harus kita rangkul, kita pupuk bersama, kita ajak beribadah bersama. Islam itu rahmat, bukan Islam itu rahmah, bukan marah, ya. Islam kita itu Islam yang rahmah untuk lingkungan kita. Sampai hal-hal kecil dipikirkan. Saya setuju sekali. Bayangkan gedung RT bening sanding masjid, aku nembe weruh iki gitu loh. Iki gedung RT, iki RT-ne sing numpang masjid apa sing masjid iki numpang gawe gedung iki digawe ke RT, pertanyaane. Bareng-bareng. Loh, ya bareng-bareng apa kalau begitu? Ya, ini artinya keurusan duniawi itu bareng dengan urusan ukhrawi. Artinya bersinergi. Demikian Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu yang dapat kami sampaikan untuk mukadimah dalam pelatihan merawat jenazah ini. Mohon maaf karena ini sudah menjelang maghrib. Ini nanti kita teruskan setelah hari raya biar kita ini lebih fresh gitu ya, lebih fresh dalam praktek itu ya. Sekali lagi bila banyak kesalahan atau kekhilafan atau kalimat kami yang menyinggung perasaan panjenengan, terutama yang tadi saya buat contoh-contoh Kang Awal, Pak RT gitu, itu hanya pemanis materi saja gitu nggih. Gitu.
Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan harapan kami pelatihan pada sore hari ini ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pelatihan pada sore hari ini, pelatihan merawat jenazah dengan bacaan khatmil majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ifirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ifirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ifirli wa tub alayya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ikhtim lana ya Allah, ikhtim lana ya Allah bi husnil khatimah was sa'adah ya Allah. Ikhtim lana ya Allah bi husnil khatimah was sa'adah ya Allah, bi barakati sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati syahri Ramadan. Rabbana la taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.